Selamat datang di rumah Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah bersukacita. Baik di atas, baik di bawah semuanya. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kalau Engkau sudah memimpin kami 1 minggu lamanya. Suka dan duka ada dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin penyertaan-Mu sempurna. Hingga tiba saat ini Bapak, kami datang ke tempat ini, kami memuji, memperlihatkan nama-Mu, kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Biar Roh Kudus pimpin pada kami ini Bapak dari awal sampai berakhirnya. Haleluya, haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Mazmur 133 mengatakan betapa indahnya bila saudara semua hidup di dalam Tuhan, karena Allah akan mencurahkan berkat-berkat yang berlimpah. Siapa memuji Tuhan? Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Amin. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Amin. Mari sambil bertepuk tangan. Yang mau menari silakan menari. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan.
Dan alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Mari katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Allah kita Allah yang terhebat, yang terbesar dalam kehidupan kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, kau tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Allah kita Allah yang dahsyat, yang luar biasa, dan alangkah indahnya kalau kita saudara seiman hidup dalam Tuhan. Kita menjadi umat pemenang. Haleluya. Dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, beri kemuliaan ke Tuhan. Amin. Allah kita dahsyat, Allah kita hebat. Haleluya. Dia terbesar dalam kehidupan kita. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Amin. Dalam setiap keadaan, bahkan di setiap musim kehidupan, kita percaya, kita aminkan kalau kita mengalami Yesus dalam kehidupan kita, bahwa Yesus satu-satunya. Haleluya. Terima kasih.
waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, haleluya, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Di setiap musim kehidupan, waktu kami kuat maupun lemah, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya Tuhan. Kau Allah yang setia. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat setia-Mu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Bapa, kalau kami hidup rukun, Kamu berikan kami, dan kutuk itu Engkau rubah jadi berkat bagi setiap kami. Kau mengampuni dosa kami, memulihkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa.
jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tak berdaya dia kuatkan, terbelenggu dia bebaskan, dia berkuasa kalahkan maut. Dalam dia aku menang. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, mari katakan lagi. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam Nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan saudara. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus ada sukacita. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus, oh haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kekuatan, ada terobosan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kami ada di sini Tuhan dalam nama Yesus. Kami memuji menyembah Tuhan dan berdoa dalam nama Yesus. Kami hidup, keluarga kami hidup, kami melakukan kehidupan kami dalam nama Yesus. Kami berpusat dalam nama Yesus. Engkau pengharapan, Engkau kekuatan ya Tuhan. Pagi ini pun kami datang, hati kami terbuka bagi Tuhan, bagi Yesus. Kami percaya pagi ini pun ada pemulihan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi pasangan kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami. Pagi ini pun kami percaya ada terobosan baru Tuhan kerjakan di dalam nama Yesus. Bahkan sakit penyakit kami pagi ini pun kami percaya disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang stres, kami yang mungkin depresi, kami diberikan sukacita, ada pengharapan baru pagi hari ini dalam nama Yesus juga.
Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati setiap kami. Biar firman-Mu disampaikan dengan kuasa Roh Kudus dan kami diubahkan, kami dipulihkan. Lawat kami Tuhan, kami berjanji segala pujian syukur hormat kami berikan hanya kepada nama Yesus Kristus Tuhan. Mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara, silakan duduk. Haleluya, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Haleluya, senang kembali bisa sharing firman Tuhan di tempat ini saudara ya. Saudara apa kabarnya, baik? Sekali lagi baik? Puji Tuhan. Boleh slide-nya dipasang? Iya, hari ini saya dikasih tema memulihkan hubungan yang rusak saudara. Ada seri bulan ini tentang seri memelihara hubungan. Jadi saya berdoa habis kita dengar firman ini ada pemulihan di pernikahan kita, di keluarga kita, bahkan di hubungan kita dengan sesama yang percaya, katakan amin. Mari kita baca satu ayat itu, saudara bisa lihat ya, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita mau berdamai itu, kita mau memulihkan hubungan yang rusak itu Bapak Ibu Saudara, itu bicara mengenai hatinya Tuhan juga. Kita disebut anak-anak Allah. Kalau kita mau memulihkan hubungan yang rusak, dengan kata lain kita mau berdamai. Kita mau baikan. Kita mau sama keluarga, pasangan, anak-anak gak ada ganjelan gitu. Sama pengerja gereja gak ada ganjelan. Nanti kita bahas betapa hatinya Tuhan mengenai kedamaian, mengenai pendamaian saudara ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa aset apa yang termahal dalam hidup kita. Mungkin ada yang bilang rumah, uang, pekerjaan, bisnis, usaha. Betul saudara. Kalau rumah rusak mungkin masih bisa kita perbaiki. Ya paling keluar duit gitu saudara ya. Mobil rusak kita perbaiki ya mungkin keluar duit gitu ya. Tapi beres, bahkan kita bisa suruh orang lain mengerjakannya. Suruh orang lain membereskannya gitu ya. Tapi kalau bicara mengenai hubungan, ini kita bangun bisa bertahun-tahun. Jadi ini kita hari ini bicara bukan kepada orang asing. Bukan kepada orang yang baru kita kenal. Ini kepada orang yang kita punya hubungan. Makanya dikatakan memulihkan hubungan yang rusak. Jadi sudah ada hubungan dulu. Mungkin hubungan keluarga, pasangan suami istri, orang tua anak, sesama anak-anak. Bahkan teman-teman pelayanan di gereja, bahkan teman di kantor saudara. Nah kalau itu sudah ada kita bangun mungkin bertahun-tahun. Tapi karena kesalahan satu gitu ya. Karena kesalahan yang lain gitu udah gak mau kenal lagi gitu kira-kira. Nah memulihkan ini butuh waktu. Nah saya mau kasih tahu kalau hatinya Tuhan, karena dia kepala dari tubuh Kristus, aset yang paling mahal, yang salah satu yang mahal paling tidak bagi hidup kita adalah mengenai hubungan kita dengan sesama saudara. Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu mengatakan Tuhan ngomong begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu apa saudara? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gitu. Dan di atas kedua hukum inilah tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan itu pengen kita itu terus sayang sama orang lain. Tapi setan punya taktik memang. Setan itu selalu pingin merusak seseorang dengan cara apa? Mengisolasi. Katakan dengan saya isolasi. Sekali lagi isolasi. Jadi orang itu berusaha diisolasi si iblis. Sehingga dia bisa buat orang ini diarahkan oleh setan itu sesukanya. Nggak ada komunitas. Keluar dari citranya Allah, keluar dari pandangan Allah yaitu gereja komunitas. Makanya perlu banget komunitas saudara. Jadi ketika dia sendiri mulai, itu biasanya sendiri karena apa? Karena penolakan, karena kecewaan, karena kepahitan. Jadi dirusak dulu hubungan. Saudara harus ngerti ini. Kita sebagai pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, cara paling gampang iblis membuat kita berhenti melayani adalah dirusak hubungan kita.
dengan gembala, dengan teman pekerja, dengan yang lain sakit hati. Gitu. Bawa pulang ke rumah. Ketika dia nggak bereskan itu, biasanya di rumah juga keluarga jadi rusak. Gereja pelayanan semuanya jadinya nggak beres, saudara. Dan imannya jadi hancur. Taktik senyapnya iblis begitu. Hidden tactics by the devil, Satan and his demons. Membuat kita pecah, saudara. Dan Tuhan sangat gak suka, kemarin kita kan ada retreat, saya kebetulan dikasih kepercayaan untuk sharing, saudara, mengenai bersatu, bertumbuh bersama gitu. Saya sampaikan di situ, mungkin karena gak semua hadir ya, itu pengerja aja saudara ya. Tuhan itu sangat cinta dengan namanya unity. Karena dia Allah unity. Ada komunitas dalam Allah Trinitas gitu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gak pernah konflik. Mereka selalu sehati gitu. Tuhan Yesus bilang aku gak pernah melakukan apa yang gak kulihat Bapakku lakukan. Dan Roh Kudus menyampaikan apa yang telah aku beritakan kepadamu. Gitu. Jadi selalu Allah suka. Tadi kita nyanyikan lagu yang tadi pertama saudara. Sungguh alangkah baiknya gitu. Bila kita hidup rukun bersama gitu. Mazmur 133 itu hatinya Tuhan. Tapi iblis lawannya dia selalu mau menyakiti hati Allah gitu. Dia rusak namanya hubungan. Dan kita harus punya komitmen hari ini harus bereskan hubungan. Baik saudara ya. Tanda-tanda nyata dari relasi yang terluka pertama kasih jadi dingin. Basa-basi. Kalau ketemu apa kabar udah. Tapi hatinya dongkol. Ini emang gitu ya kira-kira. Basa-basi gitu. Kalaupun sama-sama ya udah apa adanya aja. Nggak mau tahu urusan dia kalau orang nanya gitu. Gimana kabar dia? Nggak tahu biasa aja gitu ya. Apa adanya agak ketus sedikit. Atau komunikasi putus. Mulai kelihatannya gini. Kalau ada kumpul-kumpul di gereja. Makan-makan bahkan. Kalau ada si Anu yang dia nggak suka. Dia nggak mau datang. Kita mau retret. Kita mau outing. Karena ada orang itu dia nggak mau bertemu dengan orang itu berpapasan. Dan yang lebih parah ada kepahitan. Nggak ketemu sama orang itu, kalau ingat orang itu sakit hati. Kerem. Saya pernah gitu. Lagi shower mandi saudara. Ingat orang yang saya nggak suka. Itu sambil gini. Gitu. Mandinya padahal airnya hangat. Gitu saudara. Ada yang pernah begitu? Saya lihat anak saya lagi gemes gitu, lagi nyetir dia. Waktu-waktu yang lalu saudara. Tiba-tiba dia gitu. Kenapa bang? Enggak apa-apa. Gitu. Dia teringat sama orang yang menyakiti dia saudara. Itu kepahitan. Itu tanda-tanda. Kalau saudara ngerasakan itu, nah saudara gak salah datang ke gereja hari ini saudara ya. Coba lihat kiri kanan bilang, kita gak salah datang nih bilang saudara. Gak salah nih kita datang nih hari ini saudara ya. Tapi akarnya gimana? Itu kan tanda-tanda di luar. Akarnya gimana? Itu ada masalah rohani, terhubung kita sama Tuhan susah. Doa aja, ada saudara mungkin ngerasa, aduh aku doa, kayaknya gak ngerasa hadirat Tuhan. Bahkan nyanyi tadi ya saudara ya, enak gitu. Tapi aku kok gak ngerasakan gitu ya saudara. Mungkin secara psikologis, kayaknya mulai merasa kelelahan mental, gampang capek. Tidurnya sih cukup capek gitu. Keluarga juga. Ada keretakan merembes ke generasi berikut. Anak-anak juga kayaknya gak kompak, gak hormat sama orang tua gitu. Tapi akar terdalamnya itu satu kata saudara. Dosa. Saya kasih tahu ya. Kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Untuk ini bisa sehat, bisa enak. Ini harus sinkron. Itu namanya integritas. Pikiran, tubuh, jiwa, dan roh itu harus nyambung. Yang bicara mengenai hati nurani. Nah kita diciptakan Tuhan, Alkitab bilang dengan hati nurani. Gitu ya. Ada Tuhan bicara lewat situ. Roh Kudus bicara lewat situ. Nah kalau kita tahu ini dosa, kita mau melakukannya, sebenarnya hati kita gak nyaman. Itu kalau suami-suami saya dengar kesaksian gitu ya. Dia mau selingkuh gitu. Deg-degan, deg. Pertama kali, deg. Ini kesaksian orang saudara ya. Deg. Tapi dia harus matikan deg-degannya. Dia harus bikin itu gak ada tuduhan di hati. Kemudian dia melakukan dosanya. Dia mengeraskan hati. Kedua kali masih ada deg-degan. Dia matikan lagi. Ketiga kali seterusnya lama-lama itu kayak mulai padam suara itu.
Itu mengeraskan hati, saudara. Demikian juga dengan dosa-dosa lain. Saudara pertama kali mau berbohong, deg-degan gitu, saudara. Nah, kalau kita berbuat dosa, itu hati kita nggak sinkron dengan firman Tuhan, nggak sinkron dengan our conscience, nggak sinkron dengan mungkin hak jiwa kita dengan yang lainnya. Itu membuat tubuh kita bahkan bisa sakit. Nah, kita itu nggak bisa tenang secara jiwa. Biasanya kalau suami-suami yang berbuat dosa itu gampang marah di rumah, gampang ketus gitu, nggak tahu kenapa gitu. Istrinya yang datang bulan, dia juga datang bulan gitu, saudara. Kalau istrinya sekali sebulan, dia tiap hari datang bulan gitu, saudara. Kalau istri-istri gitu yang kalau melakukan kayak gitu, dia mulai kayak mundur, dingin gitu. Itu semua bicara mengenai dosa yang akhirnya berakibat kepada yang lainnya. Dosa itu akarnya, saudara, hubungan sama Tuhan. Gimana kita mau dipulihkan kalau kita nggak mau beresin dosa? Pemulihan itu datangnya dari Tuhan, cuma dari Tuhan. Jadi ketika kita datang berdoa, saya nggak bilang kita nggak berbuat dosa, saudara. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita nggak mau bertobat, percaya saya itu makin keras hatinya. Itu lama-lama jadi disebut orang psycho gitu ya. Dia melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang salah, yang jelek pun, orang lain udah denger jelek, dia nggak ngerasa jelek, saudara. Udah mati rasa. Itu kayak mau korupsi, biasanya disimpan uangnya di mana, sekarang simpannya di laci meja aja gitu. Tadinya diam-diam gitu ya, nama selingkuhannya dibikin tukang AC gitu. Ada cerita itu lucu ya, suaminya lagi mau bikin teh, dia ambil gula diambil teh, rupanya itu garam. Istrinya ganti gitu, marah-marah. Ini asin banget, kenapa kamu taruh gula? Isinya garam gitu. Tulisnya garam dong. Ya sama aja kayak lu. Si Anne lu tulis tukang sayur. Si Jessica lu tulis tukang. Begitu, saudara. Sekarang karena udah terlalu sering melakukan itu, udah gak perlu lagi tuh tutupan. Keras hatinya. Akarnya apa, saudara? Dosa. Kita harus pulih di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan. Saya nggak bilang kita nggak berlaku, nggak berbuat dosa lagi gitu ya. Mungkin kita bergumul, iya. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Itu yang kembali Tuhan nanti pulihkan, lembutkan hati. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita nggak mau tahu, gimana kita mau pulih sama Tuhan aja percaya, saudara. Kalau saudara mau berdoa, masih ada ganjalan di hati dosa itu. Hati bilang gitu, lu ngaku gitu. Ada suami-suami yang cerita sama kami, karena kami pelayan keluarga gitu, saudara. Datang ke gereja gitu. Saya nangis loh Pak di gereja, karena dosa saya. Nangis memang dia. Tapi tidak mau bertobat gitu. Makin hari makin dalam, saudara. Nah, bicara mengenai rekonsiliasi ya. Itu bicara mengenai bagaimana kita pulih hubungan dengan sesama, itu bicara mirip dengan keselamatan. Karena itu hatinya Tuhan. Saya bacakan, saudara ya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Rasul Paulus ngomong begitu. Yesus mati mendamaikan kita dengan Allah karena dosa. Jadi dosa itu harus diambil. Kayak tadi, saudara ya. Kita harus datang sama Tuhan, aku bergumul Tuhan. Kok jatuh lagi? Kalau saudara jatuh lagi, datang lagi sama Tuhan. Amsal 24:16 bilang 7 kali orang benar jatuh tapi dia bangkit lagi. Datang, saudara. Lama-lama kalau sudah terus mau sama Tuhan, itu damai sama Tuhan itu benar-benar nyata. Dan dengan itu kita bisa bersaksi. Dan kita bisa rindu, kita bisa mau berdamai dengan orang lain, saudara. Kita punya kuasa, otoritas, dan bahkan kesaksian untuk bisa berdamai dengan orang lain. Bahkan di Alkitab juga dikatakan, saudara, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai. Berusahalah hidup damai. Nah, ini hati Allah Tritunggal. Saya sudah sebut tadi sebentar, saudara ya. Allah itu suka orang yang unity. Allah itu suka orang yang berdamai. Kalau kita ada ganjelan sama orang lain, kita cepat-cepat berusaha hidup damai dengan orang itu. Harus, saudara. Karena itu hatinya Tuhan.
Apakah saya tidak mengalami sebagai hamba Tuhan orang-orang yang menyakiti? Ada aja saudara. Bahkan orang-orang di dekat kita, orang-orang sesama pelayanan kita. Tapi saya ingat selalu, Tuhan itu gak mau saya tidak berdamai. Tuhan itu gak mau saya tidak mau mengampuni. Saya harus bisa berusaha. Seperti Tuhan bilang, damai dengan orang itu. Setiap usaha rekonsiliasi yang kita lakukan adalah cerminan langsung dari hati Allah. Dan Tuhan suka. Dan Tuhan akan bela saudara. Tapi kan sering bertanya gitu ya, aku mau sih berdamai Pastor Boris. Tapi dianya gak mau. Gitu. Aku sih mau mengampuni dia, tapi dia belum mau bertobat. Kan sering alasan kita gitu. Dia gak mau minta maaf, dia gak ngaku kesalahannya. Ngapain aku mengampuni dia? Apalagi rekonsiliasi. Itu pertanyaan, coba disimpan pertanyaan itu saudara. Nanti mudah-mudahan akhir khotbah ini saudara bisa mendapat jawabannya. Tapi langkah pertama untuk kita rekonsiliasi itu adalah salib. Saya pernah sharing di sini, saya lupa mungkin ya saudara tentang Matius 18. Tentang orang yang berhutang 10.000 talenta ya. Gak mau mengampuni, hamba yang lain berhutang kepada dia 100 dinar, dia gak mau ngampuni. Yang 10.000 talenta diampuni saudara. Itu kok bisa? Dia gak ngerti hutangnya saya gambarkan waktu itu besar sekali, triliunan, hutang ini cuma puluhan juta. Dia diampuni triliunan gitu ya uang sekarang. Tapi yang cuma puluhan juta dia gak mau ngampuni. Dia gak ngerti gitu saudara. Bahwa pengampunan yang dia terima jauh lebih besar daripada hutang sesamanya. Jadi kalau saudara dan saya belum mengerti, kalau belum mengerti gak apa-apa hari ini kita coba mengerti dan datang minta kekuatan dan pengertian dari Tuhan saudara. Bahwa Tuhan itu mengampuni saudara luar biasa. Banyaknya dosa kita terhadap Tuhan. Dibandingin dosa istri kita, suami kita atau anak-anak kita kepada kita. Jadi rekonsiliasi bersama Tuhan itu yang sesungguhnya itu akan membantu kita, mengurapi kita untuk bisa rekonsiliasi kepada orang lain. Semua pemulihan hubungan kita dengan sesama hanya dimungkinkan karena Kristus terlebih dahulu memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kalau ada yang bertanya begini, aku masih susah Pastor Boris. Mungkin yang perlu dilakukan adalah coba ingat lagi gitu ya. Mungkin saudara udah ingat, tapi mungkin juga saudara perlu berdoa, perlu berpuasa untuk itu, enggak apa-apa gitu saudara. Tapi langkah pertama kita mengerti dulu bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Ngerti ya saudara ya? Saya lanjutkan. Nah ada seni kintsugi di Jepang gitu, kasih karunia indah sekali. Mereka kalau punya keramik-keramik yang bagus gitu, kalau pecah itu enggak dibuang. Itu mereka menyatukan dengan pernis, dengan serbuk-serbuk emas. Gitu. Jadi bahkan harganya menjadi lebih mahal, lebih berharga, lebih indah kelihatan. Walaupun bekas-bekas pecahannya itu saudara. Itu tuh luar biasa. Saya kira benar juga ini bisa masuk konteks firman Tuhan juga saudara. Tuhan tidak pernah, gak selalu dia memang menghapus luka-luka itu. Bahkan luka-luka itu dia pakai. Karena dia pulihkan. Dia buat bagus kembali. Tapi ada memang scars, ada bekas-bekas luka itu. Tapi itulah menjadi kesaksian saudara. Saya dan istri pelayanan pernikahan namanya Two Equal Ministry. Pendirinya adalah namanya Mike and Marilyn Phillips. Lebih dari 40 tahun yang lalu. Sudah di 90 negara. Di 45 bahasa diterjemahkan pelayanan ini saudara. Di Indonesia saya dan istri salah satu core team nasionalnya. Dan Mike and Marilyn Phillips ini adalah orang yang tadinya sudah mau cerai. Jadi Mike ini, Marilynnya udah meninggal 3 tahun lalu. Mike ini selingkuh sama teman baik istrinya. Dan terang-terangan gitu. Dan dia mau ceraikan, aku mau sama dia aja. Udah lanjut jauh gitu saudara. Tapi Marilyn mulai, mereka tadinya orang yang biasa-biasa lah, jemaat gitu.
Dia ngomong sama pendetanya, ngomong sama orang, bilang udahlah udah kayak gitu dia udah sama-sama. Itu kan ada Alkitab bilang kalau berzina udah gak apa-apa cerai aja gitu. Tapi dia datang sama Tuhan. Singkat cerita mereka dipulihkan saudara. Dan mereka mulai membuka kelas-kelas di rumah mereka, sharing-sharing. Sampai pelayan itu besar sekarang ke 90 negara. Luka itu tetap di situ saudara. Tapi dibalut dan membangun jutaan keluarga termasuk saya dan istri. Termasuk saya dan istri. Di Indonesia aja udah ratusan lebih pasangan gitu ya. Bukan ribuan kali yang sudah ikut kelas-kelas ini saudara. Apalagi di Brazil. Brazil itu jutaan saudara yang ikut. Dari orang yang tadinya jatuh, parah gitu. Dan saya lihat pelayan-pelayan orang tuh ada yang tadinya narkoba. Begitu dipulihkan Tuhan, mereka malah melayani orang-orang yang kecanduan. Jadi pecahan itu kalau Tuhan yang balut itu menjadi emas saudara. Kesaksian emas. Kalau hubungan kita rusak, ya udah kita berusaha pulihkan, jangan jadi malu gitu. Aku udah jatuh Pak Boris, aku udah salah. Saya punya teman-teman banyak yang sudah hampir kayak begitu. Bahkan istrinya mengguna-gunain suaminya supaya mati gitu. Karena dia mau cerain suaminya gak mau. Dia guna-gunain. Dan mereka ini orang yang di gereja, saudara. Dan mereka dipulihkan, singkat cerita. Dan mereka menjadi kesaksian. Ada teman kami juga. Yang seperti tadi, seperti Michael Phillips. Sudah tinggal sama perempuan lain. Istrinya gak mau berhenti berdoa. Dia bilang, udah aku. Bahkan dibawa kadang-kadang cewek itu. Kau cerain kamu gitu sampai begitu. Sekarang suaminya keliling-keliling. Kasih seminar. Wah luar biasa. Menjadi kesaksian saudara. Jadi saya percaya sih orang yang sedang mengalami hubungan yang gak baik. Izinkan Tuhan bekerja itu menjadi kesaksian emas saudara. Nah teologi salibnya kan memang kita bicara mengenai Kristus memulihkan kita kemudian menjadi berkat bagi sesama saudara ya. Jadi salib membuktikan kita tidak bisa memisahkan keduanya, gak bisa. Kalau saudara datang ke gereja melayani Tuhan sungguh-sungguh terus saudara gak peduli hubunganmu dengan sesama, itu belum lengkap salibnya saudara. Kita tidak bisa berkata saya mengasihi Tuhan sambil memelihara kebencian, gak bisa. Gak bisa kita menyembah Tuhan tapi masih ada kebencian sama, gak bisa. Tuhan gak suka itu. Kasih horizontal memiliki kekuatan ketika ditancapkan pada kasih vertikal. Dan Yesus ngomong ini. Ini Yesus yang ngomong saudara. Ya. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan Yesus yang ngomong ini, Matius 5, khotbah di bukit. Kayak gini kalau istilah kata-kata saya, nggak guna tuh worshipmu buatku kalau engkau masih nggak mau berdamai. Kira-kira gitu. Nggak guna pelayananmu itu Boris, kalau engkau masih mau membenci bahkan menghina sesamamu. Kira-kira gitu saudara. Nggak bisa. Tapi efek yang paling baik maksud Tuhan apa? Karena dia Allah unity, Allah yang suka bersatu, Allah yang suka harmonis gitu. Karena itu citranya dia. Ada seorang hamba Tuhan namanya D.L. Moody di Amerika terkenal. Kalau mereka pergi ke satu daerah, satu gereja gitu saudara ya. Mereka bisa di situ berminggu-minggu. Tiap hari ada KKR gitu, kayak Billy Graham gitu, pakai tenda itu bisa tiap hari selama 1 minggu gitu. Kalau lawatan masih dahsyat bisa 2 minggu gitu. Nah dia datang ke satu gereja, tapi selama seminggu kayak biasa-biasa adem ayam, kayak gak ada terobosan. Terus dia kumpulin pengerja gereja itu, dia bilang begini, saya merasakan dalam roh saya, di sini ada orang yang memelihara roh tidak mengampuni. Tiba-tiba ketua panitianya berdiri, terus keluar, dia mencari orang yang sudah 6 bulan dia berselisih waktu itu, datang dan minta maaf dan rekonsiliasi. Dan malam itu di dalam bukunya ditulis, What Hinders Prayer gitu saudara, bukunya ditulis bahwa malam itu banyak sekali orang datang.
Dan saya pasti lawatan Tuhan terjadi. Saya nggak tahu keluarga kita. Mungkin kita nggak mendapatkan berkat Tuhan. Kenapa? Mungkin karena itu, saling benci saudara. Karena kan di Mazmur 133 dibilang orang yang hidup rukun itu kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tadi kita nyanyikan. Berkat diperintahkan Tuhan. Kalau kita rukun saudara. Jadi konteksnya begitu. Bahwa kalau Allah itu pandangan Allah, kalau kita cuma ritual menyembah Tuhan itu tertunda. Tinggalkan persembahanmu kata Tuhan. Itu Tuhan senang diterima dan dipuji, disorakkan gitu. Allah lebih mengutamakan rekonsiliasi daripada ritual yang kosong. Saudara mau berkat Tuhan, mau lawatan Tuhan, mau keluarga yang diberkati, tetap usahakan rukun. Tapi begini Pastor Boris, kalau aku mau berdamai, kalau dia nggak mau gimana? Gitu. Ada di kitab Roma juga dikatakan begini, Roma 12:18 kalau nggak salah saudara. Sedapat-dapatnya, jika itu tergantung atasmu, berusahalah berdamai dengan semua orang. Saudara pernah dengar itu ya. Jadi yang pertama, yang wajib itu mengampuni, firman Tuhan bilang. Ada memang ahli-ahli yang ngomong bahwa mengampuni harus, tapi rekonsiliasi itu enggak harus. Kalau dia enggak bertobat gimana? Kalau saya bilang begini saudara, mengampuni harus, rekonsiliasi harus kita usahakan. Itu Alkitabiah. Berusahalah hidup damai. Tadi kita dengar, sedapat-dapatnya kata Rasul Paulus. Artinya apa? Kita mengusahakan rekonsiliasi. Mengampuni harus dilakukan walaupun orang itu belum bertobat, nggak mau bertobat. Kita ngampuni dia. Itu keuntungan kita. Saya pernah ngomong juga bahwa kalau kita mengampuni itu ibarat membuka pintu penjara dan kita ternyata yang di penjara. Atau tidak mengampuni itu ibarat minum racun dan mengharapkan orang lain yang mati. Gitu saudara. Jadi kalau kita nggak mau mengampuni orang lain, kita pikir dia yang rugi. Kita yang rugi. Kita kayak makan racun kepahitan itu saudara. Jadi kita harus mengampuni walaupun orang itu nggak mau bertobat atau nggak mau berdamai. Dan kita berusaha berdamai dengan kekuatan kita sebisa kita. Itu perintah. Kalau dia nggak mau berdamai, ya sudah, apa boleh buat saudara. Tapi kita harus terus berusaha berdoa gitu saudara. Karena memang gimana ya bilang saudara ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Paling tidak di sisi kita beres dengan Tuhan. Dengan itu kita bisa maju saudaraku. Saya ingat istri saya itu pernah... Saya kan dari keluarga Batak saudara ya. Terus tembak langsung, keluarga kami bapak saya tentara lagi dengan tegas, dengan keras kadang-kadang. Ya main pukul gitu saudara kadang-kadang ya. Jadi itu kita di kampung juga kalau ngomongnya kasar-kasar. Mungkin gak tahu, mungkin waktu kecil kita kasihnya mikrofon saudara supaya ngomongnya keras gitu. Atau dikasih silet makannya gitu supaya pedas-pedas gitu. Jadi udah lama ini istri saya itu pernah... kesaksian cerita sama saya. Jadi ada saudara saya yang sering main ke rumah lah gitu. Nah biasalah ngomongnya kan belak-belakan. Gak ada maksud kayak kasar. Saya orangnya lembut sekali gitu. Dia kayak sakit hati atas omongannya. Dia lupa apa yang diomongin saudara saya ini. Terus dia sakit hati. Kalau ketemu orang itu ada kerasan di hati. Dia sih mengampuni, Tuhan ampuni. Ampuni dia, aku ngampuni dia. Tapi dia tahu kayak ada yang ngeganjel. Dia tahu kayak ada yang ngeganjel. Karena dia anak Tuhan. Dia gak mau ada yang ngeganjel. Hubungan baik. Tapi dia tahu kayaknya ada yang nyetop. Dia doa setiap hari. Tuhan aku itu mau mengampuni dia. Tapi kemarin ada yang ngeganjel. Dia doa. Tahu gak berapa lama dia berdoa saudara? 2 tahun. Istri saya nih 2 tahun berdoa. Tapi di ujung kira-kira 2 tahun itu. Tiba-tiba kayak Tuhan kasih yang melimpah bagi istri saya. Dan dia melihat orang itu saudara saya seperti adiknya kandung sendiri. Kasihnya meluap dan sampai sekarang baik saudara. Aku tahu mungkin kita berat mengampuni seseorang. Tapi saya minta saudara bawa ke hadapan Tuhan. Dan dia gak pernah salah. Mungkin masa 2 tahun itulah masa istri saya diproses Tuhan, saya nggak tahu. Tapi 2 tahun saudara.
Nah langsung ke langkah pemulihan saudara ya. Yang pertama bagaimana caranya kita bisa memulihkan hubungan yang rusak. Yang pertama tentu kita dimulai dengan Tuhan, bertobat. Berusaha bertobat gitu. Saya dulu waktu melakukan dosa juga gelisah selalu, gak bisa tidur gitu saudara. Gak bisa memang, walaupun belum lahir baru gak bisa tidur. Kadang-kadang masuk jam 9 malam tidur di tempat tidur bisa jam 3, jam 4 baru tertidur saudara. Gak tenang gitu. Dan ketenangan itu ditemukan ketika kita mulai bertobat. Bagaimana kita beres dengan orang lain sama diri sendiri belum beres. Karena ada orang bilang gitu, kalau kamu mau beres dengan hubungan orang lain, kamu sendiri harus beres. Betul itu saudara. Saya harus beres di hadapan Tuhan, sehingga hubungan saya mulai baik. Orang mulai menerima, orang mulai mengakui, orang mulai meladeni saya saudara. Yang pertama bertobat, jelas itu. Yang kedua merendahkan hati. Gitu. Merendahkan hati itu bilang begini, orang itu lebih penting dari saya, bukan saya lebih penting. Nah biasanya hubungan yang rusak itu sering terjadi di mana saudara? Boleh tahu di mana sering hubungan rusak terjadi? Di mana yang paling sering terjadi? Di keluarga. Karena ketemu tiap hari, lo lagi gitu. Kita beli coklat susu masukin kulkas, besok pagi gua minum deh. Adik kita pikir dari mamanya yang masak, dia minum aja kan. Marah, berantem. Saya pernah setrikain celana saya saudara ya. Oh celana saya disetrikain sama kakak saya gitu. Saya pikir setrika aja, saya pakai dong. Rupanya dia setrikain mau dia pakai gitu. Marah, berantem. Gampang sekali. Anak-anak ditanyain, dikepoin sama orang tua. Ngapain sih kepo-kepo gitu. Kita itu harus merendahkan hati. Kita harus mendengar, katakan mendengar. Mendengar. Mendengar bukan untuk merespon tapi mendengar untuk mengerti. Jadi kalau dia ngomong tuh saudara diam. Banyak suami istri itu yang berantem dulu, kenapa? Karena dua-dua ngomong. Satu aja yang ngomong, satu lagi dengar gitu. Bertahun-tahun yang lalu saya meladeni gitu, saudara. Orang dekat. Orang Indonesia tinggal di luar negeri. Dan di sana kan kalau berantem-berantem gitu teman-temannya bilang udah cerai aja lu gitu. Dan mereka udah sewa-sewa lawyer. Ini lawyer supaya mereka nanti cerainya baik lah gitu. Beruntungkan buat dia. Pas datang ke sini saya dengar. Saya bilang, bisa ngobrol nggak? Kita ketemu di sini deh, ketemu. Terus saya cuma ngomong gini. Gini ya, aku nanti mau ngomong tapi kalian ngomong duluan. Coba abang ngomong duluan tapi kakak tolong diem. Aku pingin dengar dari pandangan abang. Kakak diem aja, diem. Boleh nggak? Boleh kata dia. Aku sekarang ini bukan sebagai orang yang lebih muda, tapi sebagai hamba Tuhan saya bilang. Ngomonglah suaminya. Ngomong kasar-kasar gitu. Dia tuh gak peduli gini. Pokoknya cerita. Aku tuh kalau gitu panjang. Mungkin 20-30 menit kali. Kita udah mulai gemes ini nanti pasti bisa berantem lagi. Tapi udah janji kan gak boleh ngomong. Gantian saya bilang, istrinya ngomong. Istrinya ngomong kasar juga. Suaminya diam. Saya lihat udah diem gitu ya. Ini bisa berantem nanti nih gitu. Tapi dia ngomong macam-macam hatinya. Keluhan-keluhannya. Ini mereka dari pacaran sampai menikah. Sampai udah nikah puluhan tahun. Berantem melulu soalnya. Dan mau cerai tadi itu. Udah ngomong isinya panjang kira-kira 20-30 menit. Udah diam. Saya dong khotbah. Pung, saya khotbah. Gitu. Ya udah. Saya udah sampaikan firman Tuhan. Yang penting mereka ini. Ada lagi enggak yang mau saya khotbah gitu kan. Sebelum saya doa ini. Ada lagi enggak yang mau disampaikan. Tiba-tiba istrinya berdiri. Saya udah deg-degan. Karena kita duduk di karpet, saudara, di lantai. Mau dia berdiri, saya pikir udah mau dihajar nih gitu. Dia berdiri, terus saya udah siap-siap nih. Terus saya punya saudara di sana udah, kita mau siap-siap nih. Dia berdiri di suaminya, terus dia jongkok, dia peluk suaminya. Mereka tiba-tiba berdamai. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan sih aku percayakan pendamaian, tapi gak secepat ini, gue pikir gitu. Cepet banget gitu. Rupanya apa saudara? Selama ini begitu, kalau suaminya ngomong, istrinya langsung ngomong. Ungkit masa lalu. Jadi ketika suaminya ngomong, keluarlah hatinya yang terdalam. Istrinya dengar. Oh suamiku itu rupanya pengen ini. Dia gak suka di ini. Suaminya juga begitu. Malam itu mereka tidur bareng, yang udah lama gak tidur bareng saudara. Saya juga heran gitu. Tapi itu saya berpikir memang kita harus hidup berusaha mendengar bukan untuk merespon. Tapi mendengar untuk mengerti. Anak kita juga begitu.
Kalau Pak, aku tadi di sekolah begini. Ah kamu salah, dengerin dulu. Kita dipanggil guru karena anak kita masalah, dengerin dulu anaknya. Kemudian tentu mengampuni, kita udah bahas nih mengampuni ya. Kita juga banyak salah saudara. Kemudian saling mendoakan, udah gak mungkin lagi kita gak bisa berdamai kalau kita gak mau saling mendoakan. Ini juga saya udah ngomong berapa kali saya kesini saudara, bagaimana supaya kita bisa mengasihi orang yang kita benci, itu Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang menganiaya kita, kita benci saudara. Tapi, kalau kita mendoakan, itu kasih mulai muncul. Mulai. Dan yang langkah berikutnya dating lagi. Kalau suami istri dating lagi, lakukan yang dulu kamu lakukan. Dan juga jalan bareng kalau orang-orang teman atau keluarga jalan bareng. Kenapa? Tadi kan udah terluka. Udah dipulihkan. Bangun lagi memori yang baru. Yang indah. Jalan lagi. Kalau ada masalah di gereja saudara. Ya udah diperdamaikan, kemudian rekonsiliasi, kemudian spend time together, berdoa bersama. Go out again gitu. Jangan dibiarin aja, bangun lagi memori-memori baru saudara. Ini langkah-langkah pemulihan. Dan tentu kita bicara mengenai apa? Mengenai imunnya bagaimana Pastor Boris. Supaya nggak terjadi lagi. Yang pertama adalah komunikasi terbuka. Katakan terbuka. Terbuka, ngomong apa adanya. 2 tahun lalu survei mengatakan bahwa perceraian yang tertinggi itu akibatnya bukan karena perzinahan atau KDRT, tapi karena unmet expectation, ekspektasi yang tidak tercapai. Ya gimana ekspektasi tercapai kalau dia nggak ngomong? Aku tuh suka loh kalau papa begini sebenarnya gitu. Udah berantem aja tahu, nggak pernah aku dikasih bunga gitu. Oh kamu suka bunga ya? Gitu. Aku kan sering kasih bunga, bunga bang maksudnya tahu nggak Cie? Terbuka, sampaikan apa yang di hati kita. Nah kalau bertengkar, kalau mulai bertengkar nih, kita punya teknik itu. Kalau bertengkar itu, saya sama istri dulu bilang begini, kalau aku udah mulai tinggi, udah mulai gemes, kamu diam. Kalau kamu udah mulai gemes, mulai tinggi, aku yang diam. Biarin dia ngomong, jadi gak saya balas saudara. Nanti kalau mulai gemes teman-teman juga kita konselingin, kalian diam dulu. Nanti kalau udah tenang, baru ngomong lagi. Jangan lagi panas. Ada teman kita luar biasa, kalau mereka bertengkar janjinya pakai WhatsApp. Jadi kalau mau marah pakai WhatsApp, ngirimnya. Kamu itu ya, kan capek ini tangan saudara. Gak sempat marah. Ada yang begitu. Saudara boleh pakai cara komunikasi terbuka. Gak apa-apa kalau kalian berdebat. Tapi bukan cari siapa yang benar. Tapi cari solusi. Itu cara imun supaya nggak muncul lagi itu. Dan jangan dibiarkan masalah tidak dibicarakan. Harus dibicarakan. Itu bisa nimbun di dalam. Nanti tiba-tiba akan ngomong gini. Aku udah gak sayang lagi sama kamu. Hah kenapa? Kita baik-baik, satu rumah satu kamar, tidur satu kamar gitu. Ya karena itu gak dibicarakan, mengkel, harus dibicarakan terbuka. Kemudian apresiasi rutin saudara, rajinlah apresiasi. Bilang thank you, bilang please. Kalau salah bilang sorry, itu harus. Kalau teman di gereja juga, kan sering itu saya juga ngalami. Di grup dikirimin pesan, bahkan di tag namanya. Enggak dijawab. Siapa di sini yang begitu? Angkat kaki jempolmu. Itu kadang-kadang orang yang pemimpin itu kan sebel nih kok udah dibilangin gak jawab. Bilang kayak sip, oke, siap gitu ya. Gitu. Itu kadang-kadang bisa gak enak. Kita sebagai orang kalau teman kita nge-tag kita di grup, itu apresiasi kasih. Thank you ya bro. Kalau gak setuju, aku kayaknya belum setuju, nanti kita ngomongin deh. Gitu. Di reply, jangan di ghosting begitu saudara. Seringkali di keluarga juga di grup, dijawab kalau masih anak-anak kita ngerti lah. Gitu. Tapi kalau udah orang dewasa begitu kan bisa membuat gak enak hati. Jadi mulai apresiasi di WhatsApp grup, di keluarga. Kalau di WA dijawab lah gitu ya. Itu membangun gak ada kecurigaan. Gak ada muncul syak-syak yang aneh gitu saudara. Dan tentu doa bersama. Doa bersama itu penting sekali.
Apalagi keluarga. Kalau kita komsel, ya berdoa. Semuanya yang membuat kita itu bisa maju, bisa kuat dalam kehidupan ini adalah doa. Kita mau bikin revival di GBI Jelambar Timur. Saya selalu, walaupun saya belum melihat, tapi puji Tuhan, Tuhan berkati gitu ya dengan jiwa-jiwa. Saya ajak doa. Kalaupun datang berapa orang, 5 orang sampai 10 orang, doa. Itu yang menjaga. Karena iblis itu masuk bisa dari mana aja saudara. Masuk pokoknya bilang bikin orang ini, bikin kesel, bikin ini, bikin perpecahan. Akhirnya apa yang terjadi? Gak bisa bersatu. Rusak, hubungan makin rusak. Nah kita mau doa saudara, boleh pemusik bantu saya. Waktu saya udah habis. Waktu untuk merespon. Ya. Sambil tadi dengar firman Tuhan atau sekarang nanti kita doa. Roh Kudus, apa bagian harus saya lakukan hari ini? Mungkin ingat mama. Aku mau telepon mama deh, mama gak di sini. Mungkin orang tua ingat anaknya. Aku pulang mau minta maaf sama anak. Rekonsiliasi. Terlebih laki-laki ya, kita bapak-bapak. Kita kadang-kadang harga dirinya setinggi langit gitu saudara. Ya mungkin saudara bukan, saya dulu gitu. Minta maaf tuh susah sekali. Ngaku salah itu susah. Mulai sekarang yuk suami-suami bapak-bapak datang sama anaknya. Sorry ya papam. Kadang-kadang kita ngeganjal sih di hati gitu ya. Tapi kita karena harga diri kita nggak mau minta maaf gitu. Istri-istri gitu. Boleh minta maaf sama, kasih F ya F. Kita mau doa saudara ya. Hari ini jangan pikirkan siapa yang salah atau siapa yang memulai. Tanyakan hal ini kepada Tuhan. Tuhan, aku harus lakukan apa? Paling tidak hari ini saudara minta ampun dulu sama Tuhan dan mendoakan orang itu mulai. Nanti minta hikmat dari Tuhan. Tuhan bagaimana supaya aku memulihkan hubunganku dengan dia. Percaya saya saudara, kalau kita hidup berdamai, hidup tuh bebas rasanya. Gak takut pergi ke kondangan ketemu orang itu. Karena kita mengasihi dia. Gak takut dalam satu panitia di gereja. Gak mikir-mikir ada situ, ada sini, gak apa-apa. Kalaupun ada dia, kita karena udah punya hati Bapa, kita bisa terus berjalan. Yang setuju katakan amin saudara. Boleh saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Ku Telah Mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sambil bernyanyi naikkan doamu saudara kepada Tuhan. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan. Amin. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Amin Tuhan. Hanya Yesus yang benar, hanya Yesus yang tepat. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya minta waktu sejenak saudara, tundukkan kepalamu, tutup matamu. Kita mau datang sama Tuhan. Ini tentang Yesus, semua tentang Yesus dan hatinya Tuhan Yesus.
Dia mau memberkati hidupmu, hidupku, keluargamu, keluargaku. Tuhan mau kita berdamai saudara. Berusahalah hidup damai, jangan cuek. Bisa saudara bayangkan orang tua di sini. Anakmu apa rasanya ketika engkau berikan silent treatment, engkau cuekkan. Karena mungkin dia salah memang. Tapi dia merasa tertolak. Dan kemudian dia diterima di luar sana dengan teman-temannya. Untuk melakukan apa yang gak baik. Ayo orang tua kita bertobat. Kita mengasihi anak kita bukan karena mereka baik. Tapi karena mereka anak kita. Dan Tuhan mau kita sebagai orang tua meneruskan yang baik bagi anak-anak kita. Yesus. Ada juga di sini yang kurasakan hatinya galau terus. Mencari perkenanan dari manusia lebih sering. Galau hatimu. Tapi Tuhan ingatkan, dosa itu membuat kita enggak tenang, saudara. Kita terus mau isi dengan hal-hal yang enggak baik. Ayo kita mau bertobat di hadapan Tuhan, siapapun engkau. Bertobat di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, aku hanya mau cari perkenanan Tuhan. Sekalipun aku ditolak oleh teman-temanku. Aku yang penting hidup benar. Yesus. Tuhan juga gak suka kesombongan. Tuhan mau setiap kita di sini memandang orang lain lebih berharga, lebih penting dari diri kita. Yesus. Siapapun saudara yang ngerasa bahwa engkau lebih penting, lebih baik dari orang lain. Tahu enggak? Engkau mungkin enggak menyadarinya. Tapi orang lain melihat itu. Dan kesaksianmu jadi pudar. Kesaksian hidupmu menjadi tidak atau kurang berharga. Mari bertobat saudara. Mulai menghargai orang lain lebih penting dari diri kita. Meskipun kita lebih senior, meskipun kita lebih lama pelayanan. Bapakku berdoa buat setiap anak-anakmu, setiap keluarga, setiap suami istri, setiap anak-anak di tempat ini. Tuhan berkati Bapak. Pulihkan Tuhan. Hari-hari ini kami dituntun Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Ada pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hubungan kami di keluarga. Suami istri, anak-anak, orang tua. Hubungan kami di pekerjaan, di bisnis dan terlebih di gereja ini Tuhan. Di pelayanan Tuhan. Berkati Bapak. Pengurapan-Mu atas Pastor Sandy dan keluarga. Semua pengurus, pengurapan-Mu secara berlimpah. Dari kepala ke janggut, ke jubah seperti jubahnya harum. Untuk mengalir dalam Pastor Sandy dan semua pengerja, semua jemaat di tempat ini. Aku berkata unity di tempat ini. Aku berkata pendamaian di tempat ini. Aku berkata terobosan, bahkan revival di gereja ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tanganmu sekali lagi saudara, kita nyanyikan pujian ini. Sebagai deklarasi kita bahwa aku telah mati akan cara yang lama. Aku hidup bagi Tuhan. Naikkan pujian ini, angkat tanganmu, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa hidup di dalam Engkau senantiasa ada Tuhan pemulihan. Kami mau senantiasa saling merendahkan diri, merendahkan hati kami, baik dalam keluarga atau dimanapun Bapa, dalam gereja, dimanapun kami ditempatkan. Biar senantiasa Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami. Karena di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada senantiasa pemulihan, bahkan ada kemenangan, ada pembebasan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, kiranya firman Tuhan yang kita terima hari ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita simak informasi penting untuk minggu ini. Siang ini pada pukul 12.30, Teen Sunday Service akan bersama-sama belajar tentang Bestie or Beastie. Pada hari Rabu 15 Juli, ibadah wanita akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandijaya dengan tema Iman adalah kunci kemenangan. Dan pada hari Kamis, jemaat kembali diundang untuk ambil bagian di dalam ibadah doa yang diadakan pada pukul 5 sore. Dan pada bulan Juli, Jumpa Kumas akan diadakan pada tanggal 18 Juli pukul 9 pagi di Gedung 52 Lantai 2 dengan tema Tetap Menyala. Minggu 19 Juli pada pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Himawan Hadiraharja dengan tema Hubungan Toksik. Dan pada pukul 10 pagi, anak-anak sekolah minggu akan bersama-sama belajar tentang mujizat itu nyata. Dan pada pukul 12.30, Teen Sunday Service akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Berikut informasi penting untuk minggu ini, biarlah kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama, menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Melanjutkan pengumuman pagi hari ini, saya mau mengingatkan kembali bahwa nanti pada tanggal 18 Juli pukul 9 pagi, yaitu hari Sabtu, akan diadakan Jumpa Kumas. Ada di sini opa oma kita yang senior ya, yang usia senior di atas maupun di bawah. Jangan lupa untuk hadir. Saya ingatkan kembali temu Kompas pada pukul 9 pagi tanggal 18 Juli dengan tema Tetap Menyala. Amin. Biar semua orang-orang tua kita tetap menyala. Kemudian temu Kompas pada sore harinya, temu Kompas akan diadakan pada pukul 18 dengan tema Update and Upgrade dengan pembicara Bapak Jamie Chung. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Boris yang sudah melayani kami pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dan pelayanan Bapak. Puji Tuhan. Saya mau mengingatkan kembali, adakah Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali hadir di tempat ini, baik yang duduk di atas maupun di bawah, bisa lambaikan tangannya. Kami menyambut dengan penuh sukacita, dan apabila belum mempunyai tempat ibadah tetap, silakan untuk beribadah di tempat ini setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita 2 kali dengan mengikuti ibadah. Secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer, rekening gereja atau barcode yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Apapun pekerjaan kami, baik kami yang masih bersekolah pun, Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami. Dan pada saat ini Bapak kembalikan berkat-Mu itu. Dan biar Tuhan, nama yang dipuji dipermuliakan, pekerjaan Tuhan juga di tempat ini Tuhan. Senantiasa Bapak ada dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Bapak. Saat ini kami siap untuk memberikan dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin.
Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami belajar mengenai bagaimana kami seharusnya berhubungan dengan sesama kami dan dengan Tuhan. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu Kau bekerja atas gereja ini. Setiap hubungan-hubungan mungkin yang rusak, Tuhan mau bekerja, Tuhan mau pulihkan. Dan mampukan kami sebagai orang-orang yang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mampukan kami agar kami dapat hidup. Kami dapat menjalani kehidupan kami dengan terang firman Tuhan. Tuhan, arahkan kami dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus hidup. Dan mampukan kami dapat menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dalam kehidupan kami. Tuhan, bawa gereja ini, layakan kami dan mampukan kami untuk kami dapat hidup berkenan dalam seperti apa yang Tuhan ingini. Tuhan, bekerjalah dalam gereja kami. Dan Tuhan, berkati setiap para kepala keluarga dan apa yang menjadi pekerjaan usaha mereka. Tuhan mau cukupi segala kebutuhan mereka, Tuhan mau berkati. Dan Tuhan mau berdoa khusus untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan fisik, yang mengalami sakit. Tuhan, Kau beri belas kasihan-Mu. Dan Tuhan, kiranya Kau mau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesembuhan. Dan mampukan mereka hidup dalam iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Jemaat yang terkasih, angkatlah tangan-Mu. Dan terimalah berkat, kasih karunia, penyertaan, perlindungan daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Masih dalam sikap berdoa. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.